Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Tri Agustin, mahasiswa dari Universitas Valetian Serang, kelas 1A PSIK Transfer. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang parasitologi. Apa itu parasitologi? Parasitologi berasal dari kata parasitos, yang artinya organisme yang mengambil makanan, dan logos yang artinya ilmu. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari organisme-organisme yang hidup sementara atau tetap di dalam atau di permukaan organisme lain yang dihinggapi untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari organisme itu. Nah, di sini juga ada pembagian parasit. Yang pertama itu ada fitoparasit atau yang disebut dengan parasit tumbuhan, dan yang kedua itu ada zooparasit atau disebut dengan parasit hewan. Contohnya itu seperti protozoa dan metazoa. Contoh dari protozoa yaitu Entamoeba histolyti dan contoh dari metazoa yaitu Hemindes. Dan yang ketiga ada Spirochaeta dan virus. Di sini ada daur hidup parasit. Kepentingan mempelajari daur hidup parasit pada manusia adalah untuk mengetahui stadium dalam daur hidup parasit yang dipakai untuk kepentingan diagnosis. Seperti itu. Menurut hidupnya, parasit dikelompokkan menjadi yang pertama itu menurut tempat hidupnya. Contohnya itu seperti ekstoparasit, yaitu parasit yang hidup di permukaan Hopes. Dan yang kedua itu ada endoparasit, yaitu parasit yang hidup pada organ dalam Hopes. Nah, menurut keperluan akan hospes. Contohnya itu seperti parasit obligat, yaitu parasit yang selalu membutuhkan hospes, akan mati jika tak ada hospes. Parasit fakultatif, parasit yang hidup dengan mengambil makanan pada hospes tertentu, tetapi juga dapat hidup tanpa hospes. Menurut jenis hospes yang dihinggapi, salah satunya yaitu parasit monoksen, parasit poliksen. Parasit monoksen biasanya disebut dengan parasit yang tinggal pada satu jenis hospes. Contohnya itu seperti Ascaris lumbricoides. Dan parasit poliksen biasanya disebut dengan parasit yang ditemukan pada lebih dari satu jenis hospes. Contohnya itu seperti Toxoplasma gondii. Menurut lamanya hidup pada hospes. Parasit permanen, yaitu parasit yang menetap pada hospes tertentu. Contohnya itu seperti Ascaris lumbricoides. Dan parasit temporer, yaitu parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi hospesnya. Contohnya itu seperti sengkenit dan nyamuk. Nah, di sini juga ada hospes. Menurut macamnya, hospes dapat dibagi menjadi yang pertama itu ada hospes definitif, yang kedua ada hospes perantara, yang ketiga ada hospes reservoir, dan yang keempat ada hospes parentetik. Hospes definitif itu yaitu hospes tempat parasit hidup, tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual, dan hospes perantara yaitu hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan ke manusia. Dan hospes reservoir itu hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Dan hospes parentetik yaitu hewan yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa, dan stadium ini akan dewasa jika ditularkan pada hospes definitif. Seperti itu. Taksonomi parasit. Cara penulisan nama parasit diatur dalam International Code of Zoological Nomenclature. Tiap parasit digolongkan ke dalam spesies, genus, family, ordo, kelas, phylum, kingdom. Pemberian nama parasit diatur dalam sistem binomial, yaitu sistem dua nama, genus dan spesies. Contohnya itu seperti Ascaris lumbricoides. Nah, di sini juga ada contoh klasifikasi taksonomi nematoda. Ada spesies, genus, family, ordo, class, phylum, dan kingdom. Taksonomi nematoda.
Ada kelas, contohnya itu seperti nematoda, ada subkelas, contohnya itu seperti Adenophorea, ada ordo, contohnya Enophlida, ada subprefamili, contohnya Oxyuroidea, dan ada genus dan spesies, contohnya itu Trichuris triquira. Helminthology. Nemat Helmintes. Kelas nematoda contohnya itu seperti usus, jaringan, Platyhelminthes. Ada paru-paru, usus, darah, hati. Helminthology. Nematoda usus. Jadi di dalam nematoda usus itu contohnya itu ada Oxurus vermicularis. Dan di dalam nematoda jaringan itu contohnya ada Brugia malayi dan Brugia timori. Nematoda usus. Nematoda usus cara infeksinya itu kalau secara langsung disebut dengan Oxyris vermicularis, Trichuris triquiura. Dan kalau modifikasi tipe langsungnya itu Ascaris lumbricoides. Penetraris kulit. Ancylostoma duodenal. Nah, secara langsung, dalam hal ini cabang dewasa langsung tumbuh dari telur cacing begitu sampai dalam traktus intestinal. Di sini ada siklus hidupnya. Cacing dewasa dia akan bertelur dan kemudian menetas dalam usus. Lalu dia akan menjadi cacing dewasa kembali tanpa berimigrasi. Contohnya yaitu parasitnya Trichuris triquiura. Nah, di sini juga ada modifikasi dari tipe langsung. Telur cacing berembrio masuk dalam intestinum, menetas menjadi larva. Larva Pilariform menembus dinding intestinum dan masuk dalam aliran darah, kemudian masuk dalam siklus paru, dan selanjutnya tertelan dan dewasa dalam intestinum. Contohnya itu seperti Ascaris lumbricoides. Nah, di sini juga ada tipe penetrasi kulit. Telur menetas di tanah berkembang dari larva Rhabditiform menjadi larva Filariform. Lalu menembus pori-pori kulit manusia, selanjutnya pembuluh darah, lalu ke siklus paru, lalu tertelan dewasa dalam usus. Contohnya itu seperti Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Siklus paru. Larva filariform dalam aliran darah, kemudian masuk ke jantung, nah kemudian juga masuk ke paru, lalu saluran pernapasan atas, lalu tertelan dan dewasa dalam usus besar, seperti itu ya teman-teman. Nematoda jaringan. Nah, di nematoda jaringan itu terdapat Wuchereria bancrofti. Nama penyakitnya yaitu Wuchereriasis atau elevatiasis. Stadium infektifnya mikrofilaria. Vektor nyamuk perkotaan itu Sulecuinguifasciatus. Pedesaan itu disebut dengan Anopheles aedes. Mengalami dua periodistis. Malam yang disebut dengan nocturna dan siang yang disebut dengan diurna. Selanjutnya ada trematoda, cacing daun. Filum Platyhelminthes subkelas Digenea. Umumnya bersifat hermafrodit kecuali schistosoma. Trematoda terbesar adalah Fasciolopsis fusci. Nah, hati biasanya yaitu liver plukes, usus contohnya yaitu Fasciolopsis atau disebut usus itu bisa disebut dengan intestinal plukes. Paru-paru juga
biasanya disebut dengan lung flucus dan darah biasanya disebut dengan blood flucus. Contoh dari itu yaitu Schistosoma javonicum. Selanjutnya ada dermatoda darah. Hospes dan nama penyakitnya ada 3 spesies. Schistosoma javonicum, Schistosoma manasoni, Schistosoma hematobium. Definitif manusia, hospes perantara, binatang, morfologi, dan daur hidup. Selanjutnya ada siklus hidup, dermatoda darah dan usus. Nah, meradesium, selanjutnya Sporikista, redia anak, redia induk. Dermatoda hati dan paru, Miracidium, Sporokista 1 dan Sporokista 2. Cercaria. Bentuk infektif, Cercaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.